Selamat datang kembali di RI Podcast ID bersama gue Dimas Alfi Mahdian. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Karena hari ini kita udah masuk ke season 2 nih RI Podcast ID. Dan episode pertama kali ini di konten entrepreneur muda, pemuda aktif, penuh dengan karya. Kali ini gue akan bersama dengan Kak Oksa. Ya. Apa kabar Kak Oksa? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa diceritain Kak Oksa ini sebagai apa pengusahanya? Oke, kenalin Oksa, apa namanya? Ya masih 29 Oktober 96 sih. Jadi masih jalan 25 tahun, 24 tahun lah gitu kan. Jadi backgroundnya sebenarnya arsitek. Backgroundnya arsitek. Terus sekarang lagi coba-coba belajar lah usaha yang berkaitan dengan kontraktor sih. Kayak gitu. Jadi ada kontraktornya, ada jualan materialnya gitu kan. Terus ada jasanya gitu. Jadi lengkap sih semua kita get dalam satu PT namanya PT Mandatama Oksa. Gitu. Oke. Itu sih. Oke, jadi aku berarti Kak Oksa ini mengusaha di bidang arsitek ya, berkaitan tentang arsitek itu Iya. tadi ya. Oke. Dengan merek PT Mandatama Oksa. Iya. Oke. Jadi kalau fokus utama dari perusahaan ini itu apa sih kira-kira? Fokusnya sebenarnya ya itu sih, kita satu ya mau ngembangin apa ya namanya ya. Udah sampai di mana sih sebenarnya level kita kan, kayak gitu kan. Terus apa namanya? Tapi yang jadi motivasi gue tuh sebenarnya adalah bikin perusahaan tuh biar bisa berguna buat banyak orang sih. Keren. Sebenarnya cuma itu. Berangkat dari kalau kesah keluarga banyak yang gak kerja, banyak yang nganggur gitu kan. Tapi punya keahlian yang di bidang sebenarnya nggak jauh dari gue nih, dari arsitek gitu kan. Akhirnya waktu itu punya salah satu impian, kalau nanti suatu saat mereka bisa dalam kita make a team gitu kan, dalam satu perusahaan kayaknya sih bagus juga sih. Sebenarnya tujuan utamanya itu gitu kan. Sebenarnya satu tujuan utamanya itu, terus dicoba seberapa besar ngukur leveling kita paham akan si arsitek itu sih sebenarnya. Kayak gitu. Terus sebelum kita ngebahas tentang perusahaan lebih lanjut, jadi mungkin bisa diceritain nggak nih masa lalu lu gitu kan, mungkin apa pernah punya apa namanya pengalaman dari dulu apa sebagai entrepreneur atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya mungkin organisasi ya. Kayaknya orang kalau udah ikut organisasi itu dia basicnya tuh suka mengkoordinir ya. Suka mengkoordinir sesuatu gitu juga ya, kan. iya. Bisa mengkoordinir dari masalah yang kecil sampai yang besar tuh dia bisa suka maksudnya, suka untuk itu. Ya dulu SMA ya OSIS juga gitu kan. Sampai akhirnya di kuliah juga ngikut beberapa organisasi juga. Sempat BEM juga sih, sempat masuk BEM juga. Terus mungkin semua itu diawali dari 2016. Itu awal kali mendirikan. Jadi 2015 itu baru masuk kuliah. Apa namanya? Ya 1-2 semester masih penyesuaian kan. Karena backgroundnya dulu SMA-nya bukan arsitek, bukan pembangunan gitu kan. Anak IPA yang terjun ke arsitek itu udah lain ya, outline banget ya. Iya, makanya ya udah akhirnya 1-2 semester pertama masih penyesuaian. Semester 3 2016 itu udah mulai coba-coba tuh. Coba-cobanya yang bagus maksudnya. Mulai ketika ada orang mau membuat sesuatu, malah kita menawarin gitu kan. Lu lagi mau apa gitu? Gue bisa ini nih gitu kan. Sini gue bikinin, maksudnya desainnya gitu kan, dari cuma bikin taman segala macam gitu kan, sampai akhirnya itu kelatih terus. 2017 akhirnya mungkin di kampus gue juga dekat sama dosen dan maksudnya aktif gitu kan. Aktif. Mereka akhirnya reaksinya bagus gitu kan. Oksa lu bisa nggak? Oksa kamu bisa nggak bikin ini gitu kan? Salah satu dosen dan kaprodi ya bisa gitu kan. Betul. Bisa, ya udah akhirnya dijalanin sampai akhirnya dikenal rektor gitu kan. Terus bikin
rumahnya rektor juga sih saat itu. Wih, sempet ngedesain rumah. Iya, sampai sempat ngedesain rumah rektor dan udah jadi. Gitu. Dan udah jadi di 2017 itu. Itu semester ke Eh, 4 ya berarti? 4 ya, 45 lah ya. 4 4 lah, ya? itu. Gila. Motivasinya rektornya juga sedih sih begitu dia mau bangun rumahnya yang udah nggak layak itu untuk orang tuanya gitu kan. Ketika rumahnya udah jadi, orang tuanya nggak lama meninggal gitu. Jadi Bener. udah jadi ya rada sedih juga. Itu maksudnya dilemanya kita dalam itu kan, dalam perjalanan itu. Udah sih akhirnya beberapa spot di kampus itu gue yang desain. Masuk ke kantin gitu. Kayak kantin, terus pintu gerbang univ gue tuh Budi Luhur. Hah? Itu gue juga gitu kan. Terus Gokil. kantor Fakultas Teknologi Informasi ya, apa informatika gitu, FTI. Itu gue juga FEB, ekonomi Waktu bisnis. itu, maaf, Kak, itu juga Itu lo ngelakuinnya sendiri atau? sendiri gue. Sendiri. Cuma gue waktu itu kan nggak punya tukang kan. Heeh. Jadi pakai tukang yang kita kenal atau tukangnya kampus itu kan ada tuh. Heeh. Tapi kita yang ngelit, kita yang ngedesain nanti ini begini ya, gini gitu. Jadinya udah kayak gitu. Ada sekitar 9 sampai 10 desain yang udah teraplikasi. Mungkin nanti bisa di-share ini gambarnya kita coba share. Dari situ masuk masuk akhirnya gue tuh sebenarnya udah dikenal Ya, karena itunya dulu gitu kan. Ditambah semester 6 apa 7 sih masuk BEM itu. Iya. Masuk ke BEM malah makin makin luas tuh jaringannya. Benar. Ya udah akhirnya ya itu aja udah udah ngejalaninnya di situ. Cuma memang dari 2016 gue juga punya kerja sampingan itu ngepel kelas. Dari Jadi sambil biasanya kuliah gitu. sambil kuliah. Jadi di kampus itu kan ada namanya on job ya. On job itu kayak OB kayak gitu. Tapi bersihin kelasnya setelah kelas karyawan malam selesai. Wait, kenapa lo ngelakuin itu? Gue punya kebutuhan. Ya itu aja sih sebenarnya untuk Iya, untuk bensin iya, gitu, bener, untuk bener. bensin makan. Dan maksudnya ya oke juga gitu kan. Iya. Satu hari 50.000, 1 bulan itu 1 juta. Ya at least buat mahasiswa yang kayak kita mah dicukupin gitu Buat kan. bensin juga cukup banget ya. Cukup gitu. Itu dari jam 7 sampai jam 11. Jadi satu lantai gedung itu, gedung kan ada gedung A, B, C. Kita salah satu dari gedung itu. Di satu gedung itu satu lantai itu kita. Kadang ada 10 sampai 11 kelas satu lantai kan. Iya, benar. Ya udah ngepel aja sampai lulus 2019. Dan itu juga ngelakuin sampingan ngedesain juga. Iya. Jadi ngedesain iya, terus on job kayak gitu iya. Terus organisasi BEM itu juga masih jalan gitu kan. Benerin beberapa PR dari keorganisasian kampus gitu juga jalan juga. Jadi ya itu jadi jadi karena waktu kuliah juga ada beberapa orderan yang percayalah pasti kita nggak bisa karena waktu gitu kan. Akhirnya kita udah mulai coba-coba kayak lu mau nggak bantuin gua, nanti gua kasih sekian gitu. Lu bantuin kasih sekian. Ya kasihnya tuh cuma kayak 100, 150 karena memang basicnya gua itu dari awal itu juga nggak dibayar gitu loh. Secara Sukarela gitu. Yang Karena awalnya cuma memang over doang. bener, karena memang tujuannya bukan buat nyari duit tuh untuk di situ, bener-bener nyari relasi kan. Nyari relasi, akhirnya sampai bisa dikenal sampai itu ya karena itu kan. Tapi kalau kita awal-awal, tapi lu bayar gue berapa gitu, wah itu udah nggak jalan gitu kan. Jadi itu sih yang harus diingat bahwa semuanya nggak bisa diukur. Lu harus bayar gue berapa gitu, apalagi kita masih tahap bener tuh, sih. wah udah nggak bisa sih. Gitu. Waktu itu project yang gue penasaran nih, project yang paling sulit waktu semasa itu tuh apa tuh kira-kira? Masih ingat nggak kira-kira momen paling sulit? 2018 Udah mau lulusan ya? Apa udah lulus itu? 2017 deh. Itu gua ada project di Solo bikin pabrik. Pabrik? Bikin pabrik 3.000 meter. Jadi Luas banget loh. 3.000 meter, nanti fotonya ada bisa di ini. Jadi gua ke Solo.
gitu ke Solo. Ya salah satu tim yang bantuin di Jakarta yang sampai saat ini masih ikut, itu juga ada gitu kan. Makanya dulu tim yang di kampus itu dirin perusahaan ini dia ngikut juga gitu. Jadi benar-benar rintisnya dari nol, mereka tahu tuh. Sampai gua nyapu, ngepel, sampai tidurnya di mana ya udah gitu kan. Maksudnya ya iya kayak gitu sih maksudnya. Ya itu sih paling susah paling gitu ya karena ini. Dan gua juga nggak pernah masuk kelas gara-gara kebanyakan project. Iya bener sih, udah. Terus sampingan ngepel juga, terus bikin desain juga, gitu. ikut BEM juga. Benar, tapi untungnya kaprodi gue itu sama dosen itu mengerti gitu bahwa kompetensinya memang udah ada gitu. Akhirnya gue dari semester 2 itu sampai lulus itu gue selalu bebas UAS di perancangan. Gak pernah ikut UAS gue. Ya karena emang udah ada kompetensinya yang udah ketahuan. Gue gak pernah ikut UAS. Jadi kadang kita ada UAS itu 1 minggu. Itu anak mahasiswa itu dikumpulin jadi satu kelas. 1 minggu lu pokoknya ngedesain hotel gitu kan. Nah kalau gue 1 minggu itu di rumah. Karena lu bebas UAS gitu kan. Ada ini juga sih iri-irian ya, tapi gimana, gue juga nggak bisa apa-apa, itu kan opsi dari ya. Seru sih di kuliah tuh, seru banget. Makanya kalau kita pasif ya, itu sayang banget sih. Itu sayang banget sih. Jadi kayak gitu, jadi apa aja gue kerjain sih. Tuh ada duit di situ yang ngepel nyapu ya udah kerjain. Jadi aduh, kalau ngebahas gue pengen banget masih penasaran gitu, kayak apa ini kebentuknya itu apa semenjak SMP, apa emang dari dulu banget atau gimana sih maksudnya? Kayak maksudnya kebentuk gue gimana bisa begitu gitu? Gitu. Kayaknya keprihatinan dari keluarga sih. Jadi sedikit mungkin bisa cerita tentang. Jadi kan maksudnya ya orang tua masih lengkap gitu. Tapi mungkin pekerjaannya nggak tetap. Dari dulu gua SD sampai SD lah, itu gua masih ngontrak gitu kan, masih ngontrak. Terus ya kadang orang tua ada kerjaan ada enggak, ya kan. Akhirnya nggak bisa dipungkiri itu bisa jadi pertengkaran dalam satu keluarga gitu kan, karena nggak ada pemasukan apa segala macam. Terus gue juga sadar nih, orang tua gue juga kalau kedepannya udah tua tapi kitanya nggak bisa bantu agak repot kan. Jadi mungkin keprihatinan dari situ sih, empati kita jalan kan, gue harus bisa gitu kan. Ya udah sih pelan-pelan, mungkin kelihatannya pada saat kuliah aja gitu, karena SMA kita masih belum inilah gitu. Walaupun memang dari SMP gue pengennya ngambilnya arsitek. Jadi itu udah emang keinginan lu dari Iya, makanya lulus SMA gue ngambil semua jurusannya itu di arsitek gitu kan. Sampai 15 PTN gue nggak lulus, ya udah gue ambil swasta tapi itu arsitek gitu kan. 2016 nyoba lagi, sebenarnya di Unbrau dapat tuh arsitek tapi nggak gue ambil karena gue di kampus yang swasta udah ada project gitu kan. Ngambil negeri tuh karena apa? Misalkan cuma karena supaya biaya murah, ya udah mending gue di sini cari beasiswa kan, sama aja kan. Benar, sama tapi bisa berkembang. Jadi lebih ke dari empati keluarga. Akhirnya bisa jalan begitu sampai sekarang. Bokap kan ikut gue selama 3 tahun. Jadi gue nggak gaji bokap sekarang. Kebalik gitu. Jadi biasanya kita minta uang sama bapak. Iya. Jadi ya itu sih mungkin kayak dari empati itu ya. Jadi ada rasa ini dan aja. Sekarang kan. pasti orang tua lu bangga banget sih. Ya lagi nyicil-nyicil sih. banget sih. Lagi nyicil-nyicil sih kayak gitu. Keren. Oke, jadi teman-teman, ini belum masuk tentang gimana cara dia ngomong berusaha aja udah inspiratif banget ya. Jadi buat teman-teman, nanti kita bakal masuk teks selanjutnya itu tentang proses membangun usaha Mas Oksai ini gimana, dari ide awalnya gimana dan lika-likunya gimana. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcast ID.